Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Adisti, Aurel, Ziarini, Monica, Rahma, Salma. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Coba sebelumnya tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya ada sampah boleh dibuang dulu keluar. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang beriman dan meyakini kitab-kitab Allah serta mencintai Al-Quran. Sebelumnya, ada yang tahu nggak iman itu artinya apa? Ya, iman itu artinya adalah percaya. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, ajaran yang telah Allah turunkan kepada manusia ini adalah sebagai anugerah agar manusia meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, diturunkannya kitab-kitab Allah ini kepada para manusia adalah sebagai anugerah. Nah, kenapa sebagai anugerah? Ada yang tahu gak? Ya, sebagai anugerah itu adalah karena manusia diberikan oleh Allah itu suatu kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, yaitu manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah agar manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang memberikan mudarat. Lalu, dengan diturunkannya kitab-kitab Allah ini adalah manusia mengetahui dan agar manusia itu mengetahui bahwa setiap permasalahan hidup itu pasti ada jalan keluarnya, yaitu terdapat dalam setiap kitab yang telah Allah turunkan. Nah, seandainya kita tidak mempunyai pedoman hidup bagi manusia, maka hidup manusia ini akan sangat berantakan. Manusia tidak akan memiliki tujuan hidupnya seperti apa, manusia tidak akan tahu perjalanan hidupnya seperti apa, mereka akan banyak berleha-leha dan akan terus melakukan perbuatan yang sesat gitu. Nah, tanpa kitab Allah sudah pasti kita akan berada dalam kegelapan. Nah, lebih jelasnya itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. Yuk, coba dibuka Qurannya masing-masing. Sudah? Baik, Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjuknya kepada jalan yang lurus. Nah, sudah jelas sekali gitu ya, di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Allah menurunkan kitab itu agar manusia itu keluar dari kegelapan dan menuju ke jalan yang kebenaran, menuju jalan yang lurus. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu ada berapa? Ya betul, ada 4. Coba ada yang tahu nggak? Ya, jadi yang pertama yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, diturunkannya itu pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Nah, pada saat itu setelah kaum Bani Israel bersama Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun yang telah tenggelam di Laut Merah, akhirnya Nabi Musa ini sangat ingin sekali gitu kaumnya itu terus berada dalam hidup yang sangat baik. Akhirnya Nabi Musa itu menyendiri di Bukit Sinai dan
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah menurunkan kitabnya yaitu Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat ini adalah berisi pedoman agar kaum Bani Israel itu lebih terarah hidupnya, lebih memiliki tujuan hidupnya seperti apa gitu. Nah, untuk bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Nah, untuk kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa ini adalah kepada Bani Israel. Nah, Bani Israel ini disebut kaum Yahudi untuk kita saat ini, agar selalu berada dalam jalan kebenaran. Nah, selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan bahasa Kipti. Nah, jadi sama seperti untuk kaum Bani Israel, namun pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Seperti itu. Nah, bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa Kipti dan diturunkannya yaitu di daerah Yerusalem yang sekarang disebut dengan negara Palestina. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi. Jadi, pada saat itu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem yang sekarang disebut dengan Palestina. Nah, pada saat itu kitab yang dituliskan pada Injil ini adalah menggunakan bahasa Suryani, yaitu untuk kaum Nasrani, seperti itu. Nah, untuk ajaran-ajaran pokoknya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil dan kitab Zabur, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, namun di kitab Injil ini ada beberapa ajaran yang dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan zaman pada saat itu. Dan Nabi Isa alaihi salam itu mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap dunia. Lalu yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman ya. Pasti semua tahu dong kitab Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan yang pertama itu adalah yang diturunkan yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu kitab Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Penyempurna apabila di kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu tidak ada, maka di Al-Quran ini disempurnakan. Seperti itu. Dan secara umum ajaran pokok yang dijelaskan dalam Al-Quran ini sangatlah lengkap. Dan yang pertama adalah mengenai akidah. Akidah yaitu keyakinan, seperti keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada keesaan Allah, keyakinan kepada kitab-kitab Allah seperti yang kita pelajari saat ini, seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lalu meyakini Rasul-Rasul Allah, meyakini hari akhir, dan meyakini qada dan qadar. Lalu yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, itu berkaitan dengan akhlak mulia, mengikuti akhlak yang mulia, dan menghindari akhlak yang tercela. Lalu yang ketiga adalah ibadah. Ibadah seperti kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan puasa, naik haji. Nah, lalu yang keempat adalah muamalah. Muamalah yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia, seperti kita melakukan perdagangan gitu ya, ada hubungan simbiosis mutualisme. Lalu yang terakhir adalah tentang tarik. Tarik ini yaitu tentang sejarah orang-orang terdahulu, seperti sejarah Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Ya, seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita dibagi kelompok ya.
dibagi kelompok 4, yaitu yang pertama kelompok tentang kitab Taurat, yang kedua kelompok tentang kitab Zabur, yang ketiga kelompok tentang kitab Injil, dan yang keempat kelompok tentang Al-Quran. Seperti itu. Setelah kita membagi kelompok, minggu depan kita akan melaksanakan soal-soal dulu ya. Kita mengerjakan soal-soal terlebih dahulu. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ibu ada kesalahan. Ya, kebenaran hanyalah milik Allah. Jangan lupa, semoga pembelajaran hari ini bernilai baik ya untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk mempelajari lagi buku paketnya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.